Ya, pasar modal merupakan salah satu alternatif ya, alternatif pembiayaan tentunya yang boleh dibilang dari segi biaya jauh lebih murah ya ketimbang ke apa namanya perusahaan itu berhutang ke perusahaan gitu. Tapi tentunya sebagai kompensasinya adalah pemilik itu melepas saham yang dimilikinya. Nah, eee, memang sejauh ini pasar modal menjadi sumber pendanaan yang cukup menarik ya untuk emiten-emiten gitu, Mbak. Oke, baik, Pak Mino, kita coba lihat ya satu persatu ya, opportunity-nya seperti apa. Karena tadi di awal sudah disampaikan juga, di antaranya ada PT Klinko, Karya Imaji, hanya 230 juta saham saja yang diincar atau yang dilepas begitu ya. Kemudian juga ada PT Kusuma Kemindo, ini juga minta tambahan, incar tambahan modal 31 miliar rupiah, dan selanjutnya ada Hetzer Medical. Macam-macam sebenarnya, kalau nggak salah terhitung 7-8 emiten sebenarnya akan listing di bulan Agustus ini. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa sih opportunity dari masing-masing emiten ini kan kecil-kecil ya. Ini kan biasanya suka dianggap kecil juga nih sama investor. Ya. Ya, justru kalau menurut saya justru dengan size yang kecil tersebut untuk apa namanya investor yang spesialisasi di IPO ya ini justru melihat peluang yang menarik ya karena untuk harga IPO sendiri kan biasanya tidak murni ditentukan oleh segi fundamental ya. Salah satunya adalah dari segi seberapa banyak sih saham yang dilepas gitu. Nah, biasanya ada pattern yang cukup menarik adalah justru ketika saham yang dilepas itu relatif kecil, itu biasanya harganya pas IPO itu justru bisa memberikan return yang cukup baik gitu, Mbak. Oke, Mas Mino, kalau dilihat kan sebenarnya dari level harga ini kan belum terbentuk ya IPO kan, kita masih menunggu nanti di Ya, secondary market akan seperti apa. Ini akan seperti apa sih dari sisi volatilitas harga yang mungkin akan terjadi, karena kalau kita ya. belajar 2-3 tahun itu biasanya emiten-emiten kecil yang IPO hype-nya hanya di awal, setelah itu menghilang begitu ya. Nah, ini akan seperti apa kansnya yang terjadi di masa pemulihan pandemi, kemudian ada emiten-emiten ini yang listing, apakah mungkin akan terulang lagi atau seperti apa dari sisi volatilitas harga ya, Mas Mino? Ya, memang dari segi volatilitas harga memang pattern-nya seperti itu ya. Kebanyakan saham-saham yang IPO memang ramainya di awal-awal IPO, apalagi kalau memang perusahaannya tidak terlalu besar ya. Ini pattern itu memang sejauh ini polanya seperti itu. Nah, eh, untuk kondisi market saat ini sendiri sebenarnya kan memang untuk saham-saham yang big cap pun kondisinya masih agak di bawah. Jadi kalau menurut saya mungkin dengan kondisi pemulihan market sendiri ini mungkin pattern-nya tidak akan terlalu banyak berubah gitu dengan pattern-pattern yang sudah terjadi sebelumnya gitu, Mbak. Mhm. Mhm. BI sebut dana yang diperkirakan ini hadir dari right issue mencapai 36,9 T. Mas Mino, emiten cari dana di pasar modal, bagaimana Anda melihat ini? Ya. Ya, tadi ya, lagi-lagi memang pasar modal merupakan salah satu alternatif ya, alternatif pembiayaan atau sumber dana bagi emiten-emiten yang tentunya mereka tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengembangkan usaha ya. Jadi dengan melepas saham mereka di market, baik dengan IPO maupun right issue, mereka akan memperoleh dana murah dan itu bisa membiayai apa namanya operasional atau ekspansi emiten-emiten tersebut dan harapannya tentunya dengan dana murah tersebut, emiten tersebut bisa naik kelas dan harapannya juga ketika mereka naik kelas nanti pattern harganya itu hanya ramai di awal ini bisa berubah gitu. Artinya ketika perusahaannya semakin baik dengan modal yang diperoleh tadi baik dari rilis maupun IPO, kedepannya sahamnya juga bisa lebih liquid untuk di marketnya gitu. Oke, Mas Mino, kita coba lihat dari sisi resiko yang mungkin saja ditimbulkan karena capnya kecil Ya. begitu ya, sehingga banyak yang mengatakan bahwa resikonya akan jauh lebih tinggi. Nah, di tengah kondisi seperti ini hadirnya yang kecil-kecil ini dengan tingkat resikonya ini seperti apa? Sementara bagaimana dengan emiten-emiten yang memang sudah existing yang cukup jumbo atau cukup besar yang justru banyak menghold corporate action-nya begitu, karena di tengah kondisi yang mungkin masih belum stabil ya di pasar modal kita, Mas Mino. Ya, kalau kita bicara soal resiko ya, kalau untuk resiko terkait dengan size perusahaan, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan hajatan IPO, sebenarnya boleh dibilang ya resikonya hampir sama ya untuk di awal-awal IPO. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu, size perusahaan itu sangat berpengaruh gitu, karena tadi salah satu resiko yang mungkin timbul adalah dari segi
likuiditas ya. Kalau perusahaannya kecil memang cenderungnya likuiditasnya agak rendah dan ini tentunya menimbulkan risiko tersendiri untuk emiten-emiten yang tidak terlalu besar gitu, Mbak. Kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan yang IPO-nya besar walaupun di awal tingkat risikonya sama, tapi kalau seterusnya itu ramai di perdagangan, artinya dari segi likuiditas mencukupi, ini tentunya resikonya juga sedikit berbeda memang gitu. Kalau likuiditas di pasar masih sangat besar nggak, Mas Mino? Ya, untuk likuiditas sendiri di market saat ini memang tidak terlalu tinggi ya, apalagi sebulan ke belakang market memang relatif cukup sepi, tapi belakangan dalam seminggu terakhir ya pasca The Fed itu menaikkan suku bunga, kelihatannya market kembali mulai bergairah gitu. Oke, berarti sebenarnya ada challenge dan tantangan tersendiri dong untuk di tengah likuiditas tidak terlalu tinggi, kemudian dia melakukan IPO untuk mendapatkan source dana dari pasar. Berarti kan ada tantangan yang akan cukup besar nih akan dihadapi oleh emiten-emiten baru penghuni Bursa Efek Indonesia nih, Mas Mino. Yang bisa kita cermati apa? Ya, betul. Jadi ya tentunya ini kan saham-saham IPO ini tentunya mempunyai keunggulan sendiri-sendiri ya dari segi emitennya. Nah ini yang tentunya mereka akan jual ke investor di tengah likuiditas yang relatif cukup sepi. Kalau ternyata yang mereka tawarkan cukup menarik, ya bukan tidak mungkin investor tetap akan tertarik walaupun secara reguler memang transaksi tidak terlalu besar gitu, Mbak.